Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Injil hari ini menyadarkan kita semua akan pentingnya tempat dan waktu. Yesus mengajak para muridnya untuk berhenti dari kerja dan pergi ke tempat yang sunyi. Waktu dihentikan untuk istirahat dan tempat yang sunyi dipilih untuk refleksi. Maka mari kita renungkan poin-poin berikut ini. Yang pertama, makna bekerja dan beristirahat. Dalam hidup ini ada dua ekstrem yang kita kenal. Ekstrem kanan adalah waktu itu uang. Manusia mengisi seluruh waktu untuk bekerja sehingga menghasilkan uang. Orang begitu gila kerja karena terserap oleh kesibukan setiap saat. Orang kerap kali lupa pada hal-hal yang paling penting dalam hidup. Satunya adalah ekstrem kiri. Manusia terjebak pada hidup yang terlalu santai. Waktu dibuang begitu saja dengan sia-sia. Hidup adalah kenikmatan. Orang yang terlalu santai yang seperti ini kemudian lupa bahwa hidup adalah perjuangan. Dalam kedua ekstrem ini, Yesus memberikan solusi kepada kita, yakni dengan beristirahat di tempat yang sunyi. Yesus tidak hanya tahu bekerja, tetapi juga tahu beristirahat. Yesus juga tahu tempat mana yang cocok untuk memulihkan semangat. Maka istirahat di tempat yang sunyi mengandung arti sebuah tindakan manusiawi agar dapat menemukan gerakan rohani. Dalam bahasa sederhana adalah berdoa. Menjalin relasi dengan Allah agar mendapatkan kekuatan ilahi. Dengan demikian problemnya menjadi jelas. Orang biasanya beralasan sibuk. Dan ketika orang sudah memiliki alasan aku sibuk, inilah yang terjadi. Orang kemudian menghindari doa, orang juga tidak mau berdoa. Orang tidak mau diganggu dari kesibukannya untuk berdoa. Doa bisa dikatakan adalah sia-sia. Bagi Anda yang hari ini mendengarkan Injil hari ini, dan Anda termasuk orang yang gila kerja, ingatlah bahwa ternyata gila kerjamu juga akan sia-sia tanpa doa. Sebab orang yang gila kerja melupakan segala-galanya, akhirnya Tuhan pun menjadi nomor dua. Dan ketika nomor dua, nanti kamu mati akan pergi kemana? Inilah yang mesti direnungkan. Sebab semua orang siapapun dia, ujungnya adalah mati. Mbok kamu kerjanya sampai tergila-gila kerja pun ya, mati juga. Nah wis mati mau kemana coba? Maka hidup itu mesti diisi relasi dengan Allah. Soalnya adalah karena pada akhirnya kita terbatas. Dan akhirnya kita juga akan bertemu dengan Tuhannya. Inilah yang pertama untuk kita renungkan. Mesti selalu ada kerja dan istirahat. Sebab di dalam kerja dan istirahat kita akan mendapatkan kekuatan aliran dari Tuhan. Yang kedua, bekerja dan istirahat yang melegakan jiwa. Ada yang menarik di saat Yesus dan para muridnya menuju ke tempat yang sunyi. Acara yang telah dirancang sebelumnya dengan sangat baik mendadak dibatalkan sesaat.
Banyak orang datang dari seluruh kota, tadi dikatakan begitu. Semua orang dari seluruh kota atau banyak kota itu datang kepada mereka. Dan kemudian yang terjadi adalah Yesus tergerak oleh belas kasihan. Mereka kemudian kembali bekerja dan mengajar orang banyak itu serta menyembuhkan banyak penyakit dan kelemahan. Tak jarang terjadi di saat istirahat kita tidak mau diganggu. Kemudian kita menjadi orang yang tidak peduli dan barangkali juga berpura-pura tidak tahu dengan lingkungan sekitar kita. Bahkan terhadap orang yang paling membutuhkan sekalipun kita tidak mau membatalkan istirahat kita. Di sini kita harus mesti menarik dari apa yang kita temukan pada diri Yesus. Yaitu di sana terdapat belas kasih. Dengan demikian berarti semua itu mesti dilihat dalam kacamata belas kasih. Dan ketika kita menemukan belas kasih, disitulah belas kasih akan mengalahkan segalanya. Belas kasih akan tidak boleh ditunda kalau itu membutuhkan, baik dalam kerja maupun dalam istirahat. Orang mesti berani diganggu dengan belas kasih ini. Sebab belas kasih adalah sesuatu yang paling pertama dan utama dalam hidup manusia. Dalam belas kasih, pekerjaan akan memiliki makna dan istirahat akan memiliki damai sejahtera. Dalam kerja dan istirahat tanpa ada belas kasih, maka sebenarnya kita menjadi robot yang berjalan. Bisa jadi kita menjadi orang yang sangat bekerja keras, tetapi belas kasihnya tidak muncul. Bisa jadi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam keseimbangan, tetapi ketika belas kasih tidak ada, maka kita tidak bedanya dengan robot itu. Sebab manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang tercipta karena belas kasih Allah, diembusi oleh belas kasih Allah, maka hidupnya senantiasa diliputi oleh belas kasih Allah itu. Inilah yang membedakan kenapa manusia itu begitu sempurna. Karena di dalamnya ia memiliki belas kasih, sehingga dengan belas kasih yang muncul itu, ia bisa menyeimbangkan dalam bekerja dan istirahat. Semuanya memiliki arti. Sekarang yang ketiga, bekerja dan istirahat menurut Nabi Elia. Kenapa dikatakan menurut Nabi Elia? Karena hari ini 20 Juli adalah hari raya Nabi Elia. Ini adalah pesta nama wilayah Elia. Yang kur wilayah Elia ya. Ya, mau tepuk tangan untuk wilayah Elia. Tepuk tangan ini punya maksud dua. Yang pertama memberi semangat pada wilayah Elia. Yang kedua adalah menghindari rasa kantuk. Maka tepuk tangan sekali lagi. Kalau tepuk tangan masih ngantuk, ya sudahlah. Nanti minta doa kepada saya. Wilayah Elia memiliki 1.490 jiwa. 96 lah catatannya begitu. Kakaknya ada 446. Dan lingkungannya ada 8. Apa yang bisa kita maknai untuk dari Elia ini untuk wilayah Elia? Saya tahu bahwa wilayah Elia banyak orang tuanya. Jadi yang senior atau yang lansia itu banyak. Bahkan ada lingkungan yang mengatakan, Romo, lingkungan saya ini lansia semua. Terus saya tanya, anakmu lansia enggak? Ya enggak Romo ya. Kadang-kadang orang itu lansia semua padahal anaknya juga belum apa-apa. Tapi yang jelas memang statistiknya seperti itu.
Lalu kok beri namanya Elia? Apa yang kita catat dari situ? Sejenak mari kita lihat dari 1 Raja-Raja bab 17 dan bab 18, 19 dan 20. Jadi cerita Elia ada di 17, 18, 19, 20 dari 1 Raja-Raja. Ternyata ada struktur yang menarik di sana. Di awal Elia itu dipanggil untuk pergi ke Sungai Kerit. Di sana pergilah ke sungai, di tepi Sungai Kerit, dan dia berdoa di sana untuk menemukan panggilan Tuhan. Kemudian di akhir cerita Elia, ternyata Elia itu pergi ke Gunung Horeb, dan di sana dia masuk dalam keheningan dan menemukan Allah kembali. Maka dari struktur kitab suci 1 Raja-Raja ini mau menunjukkan kepada kita, Elia itu dipanggil masuk dalam keheningan dan juga ditutup dengan keheningan. Dan dalam keheningan itu Elia menemukan Allah. Maka khusus untuk orang-orang Elia, yang lain cukup mendengarkan, tapi untuk orang-orang Elia, Anda dipanggil untuk banyak berdoa. Maka kalau ada orang wilayah Elia, Rosario aja nggak tahu, nanti saya ajari. Atau kalau saya tanya, berapa dalam sehari doamu itu? Kalau masih ada yang 10 menit, mesti harus saya kunjungi. Mohon ketua lingkungan tanya, doamu berapa menit gitu ya. Kalau yang ada yang di bawah 10 menit dalam sehari itu banyak, ini harus dikunjungi, ini harus diberi kursus khusus. Kenapa? Karena orang-orang Elia itu harus melihat Elia itu dipanggil masuk dalam keheningan, dan dia juga mengakhiri hidup dalam keheningan. Disitulah mereka menemukan Allah. Seringkali kan saya kadang-kadang itu kan cerewet, umat yang mulai di belakang, terutama yang duduk di belakang, kalau pengumuman mulai muncul itu yang kelihatan gitu kan, mulailah banyak bicara. Pasti Anda pulang nggak menemukan Tuhan. Kenapa? Tuhannya kamu omong aja, itu Tuhannya. Jadi Tuhannya orang Katolik yang banyak bicara di gereja itu adalah mulutnya itu loh Tuhannya. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Nggak masuk dalam keheningan. Bagaimana bisa menemukan Tuhan kalau kita nggak pernah hening? Nah itu penting untuk ini, terutama untuk yang tua-tua. Karena pendengarannya kurang, biasanya ngomongnya kencang. Ya, itu ya nanti dibuka dululah pintunya, masuk keluar, ngomong yang keras-keras nggak apa-apa, tapi yang di dalam coba hargai yang lain yang masih berdoa. Baru selesai lagu penutup, woi apa kabar? Kamu kok masih hidup ya? Nggak usah lah, nanti aja ketika udah di luar. Ya. Nah, yang terpenting nomor 1 itu adalah tentang doa. Kemudian yang berikutnya yang menarik lagi, setelah berdoa, Elia kemudian pergi dengan membuat banyak mukjizat. Sampai kemudian juga menghidupkan anak dari janda Sarfat. Yang menarik lagi, sebelum menemukan Allah dalam keheningan di Gunung Horeb, Elia putus asa. Dan dia ingin mati saja. Di satu sisi dia menjadi orang yang sangat luar biasa dalam hidup. Tapi di sisi lain ia akhirnya juga berputus asa. Maka khusus untuk umat Elia. Ketika Anda mengalami kegagalan, tenang saja. Karena hidup itu justru indah ketika ada kegagalan. Jadi kalau orang nggak pernah gagal dalam hidupnya, hati-hati, jangan-jangan dia nggak refleksi, padahal sebenarnya gagal. Jadi untuk ketua-ketua lingkungan terutama, kalau misalnya umat saya itu sulit sekali kalau diajak untuk doa bersama, ya sabar, tenang aja, dan banyaklah berdoa. Masa ketua lingkungannya malah marah-marah nggak pernah berdoa ya? Nah. Fungsi ketua lingkungan itu pertama-tama dalam hidupnya adalah mendoakan umatnya. Nah ini penting untuk ketua lingkungan yang ada di wilayah Elia. Yang lain-lain terserahlah, sekarang ini Elia. Jadi kalau Anda tidak pernah, ketua lingkungan nggak pernah berdoa, nanti
Kalau sudah selesai itu mulai bernostalgia. Romo, aku ini mantan ketua lingkungan 3 periode. Bagi saya mau 3 periode, 2 periode terserah lah. Itu nanti di surga nggak ditanya itu. Jadi kadang-kadang orang itu bergaya, Romo ini ketua lingkungan 3 periode. Terus ngopo ketua 3 periode? Ya, nanti Tuhan tidak mengatakan, apakah kamu ketua lingkungan di Elia 3 periode? Ya, kalau 3 periode silakan masuk ke dalam surga. Enggak. Malah Tuhan mengatakan, aku enggak kenal kamu lah, coba. Maka enggak penting soal itu. Pentingnya adalah doakan selalu umatmu. Anda sekarang diberi kesempatan menjadi ketua lingkungan, itu adalah mesti menjadi orang-orang yang menyemangati dalam hidup umat Anda semua. Karena ternyata baik di dalam kegagalan maupun di dalam keberhasilan semuanya adalah Tuhan. Sehingga pada akhirnya pada ujung dari cerita tentang Elia adalah intinya Elia itu mengembalikan iman umat Israel yang telah membelot ke Nabi Baal, dikembalikan lagi oleh Elia untuk percaya kepada Allah Yahweh. Oleh karena itu, kalau ada umat, terutama Elia, kalau ada umat yang nggak aktif ke gereja atau ke lingkungan, jangan kalau mati nggak dikunjungi. Kadang-kadang kan kita ini sombong banget, nggak pernah ke gereja aja kok minta dilayani misa arwah. Ya justru yang nggak pernah ke gereja itu dimisahkan arwahnya supaya diterima Tuhan, gitu loh. Malah kita emosi. Karena dia tidak aktif, maka tidak dimisahkan. Atau lingkungannya emosi, karena ini enggak aktif sekarang kok mau banyak repot. Memang orang yang enggak aktif itu banyak cerewetnya. Ya itulah fakta yang sering kali terjadi. Oleh karena itu seperti Elia, dia justru mengembalikan umatnya untuk kembali kepada Allah. Dan khusus untuk wilayah Elia, disinilah makna kerja dan istirahat itu ketika bisa mengembalikan jiwa orang untuk mengimani Tuhan. Ujung dari atau puncak dari cerita Elia adalah dia berkobar-kobar. Kalau di dalam kitab suci disebutkan bekerja segiat-giatnya, tapi yang mau bahasa lain mau mengatakan dia menyala-nyala karena cintanya pada Tuhan dan mengembalikan iman umat kepada Allah. Sehingga dalam keadaan apapun juga kita mesti mempunyai misi. Semoga banyak orang mengimani Tuhan. Terutama orang-orang yang tidak aktif, kita selalu mempunyai misi. Semoga mereka juga tetap memiliki Tuhan. Sehingga kemudian tidak ada rasa sakit hati sedikit pun dari ketua-ketua lingkungan. Jadi ketua lingkungan itu syarat utamanya adalah bebas sakit hati. Kalau masih ada ketua lingkungan atau pengurus lingkungan yang sakit hati, silahkan direparasi dulu hatinya. Supaya bisa mengembalikan iman umat Allah. Dan untuk kita semua ternyata menurut Elia yang hari ini kita lihat, hidup itu yang paling ujung adalah mengembalikan iman banyak orang. Moga-moga Anda yang hari ini merayakan Ekaristi pulang dengan punya tujuan, semoga aku dapat membuat orang-orang sekitarku dapat kembali kepada Tuhan. Maka wajahmu setelah pulang gereja ini harus lebih jelas. Lebih jelas itu maksudnya ya cerah, senyumnya baik begitu ya. Pulang gereja malah enggak jelas kan berarti Anda tidak bisa punya misi itu. Yang pakai masker ya matanya yang lebih jelas gitu. Sudah punya masker, pakai masker matanya enggak jelas gitu ya. Mau lihat apa lagi? Maka hidup setelah ini mesti memiliki Allah dalam hati. Semoga Tuhan senantiasa mengaliri banyak rahmat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.